Nah, saya kebetulan lahir di Kampung Tolisu. Kampung itu adalah kampung yang berbatasan dengan hutan belantara. Makanya waktu kecil itu mama saya agak tidak bisa bedakan mana anaknya, mana anak monyet, hampir mirip. Karena benar-benar hutan belantara. Dan saya usia 7 tahun baru menikmati yang namanya listrik. Morowali itu kaya. Tapi satu hal yang kita dengar adalah angka HIV/AIDS tertinggi di Indonesia saat ini. Betul. What to do? Ini tidak pernah saya ceritakan. Saya sempat berjuang dan akhirnya mempidanakan salah satu pekerja asing karena waktu itu melakukan pemerkosaan terhadap salah satu anak gadis yang ada di Kabupaten Morowali. Dan kami berjuang untuk melakukan pendampingan sampai saya turun sendiri dan bersama dengan teman-teman yang ada di Palu kami melakukan pendampingan sekalipun tidak di blow up. Ada banyak orang yang berpikir politik itu hanya sekedar partai. Yeah. Politik itu kan bukan hanya sekedar partai. Tapi politik itu adalah kemampuan untuk mengakomodir sebuah keputusan. Itu namanya jalur politik. Yeah. Itu namanya politik. Nah, kalau kita tidak mau berjuang lewat jalur politik, lantas siapa yang akan memperjuangkan kalau gereja dibubarin? Yeah. Yeah. Atau kita hanya sekedar bersuara di sosial media? Kita bisa berteriak, bisa. Kita bisa koreksi, bisa. Kita bisa ngamuk sama pemerintah, bisa. Tapi beda ceritanya kalau kita ada di dalam, kita juga ikut memperbaiki. Saya mendorong gereja-gereja jangan hanya bicara tentang masalah Alkitab, tapi gereja-gereja harus bicara masalah kenegaraan. Kita harus banyak bicara di sana, karena gereja pada akhirnya nanti akan jadi garda di depan yang akan bertanggung jawab atas nama Tuhan untuk kita bisa mengedukasi orang untuk memilih pemimpin yang benar. Sebagai orang Kristen, tentunya kita ini hidup berdasarkan janji Tuhan. Ada satu janji Tuhan yang sangat besar yang mengatakan gini, kamu akan naik dan tidak turun, kamu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, di Good News Program hari ini kita kehormatan sekali kedatangan, saya bisa katakan kali ini saya harus panggil dia Bapak, yaitu Bapak David Herson. Weh, terima kasih. Welcome back, bro. Jadi Bapak iya ya? dong. Terima kasih, Ci Devi. Tapi memang kenyataannya sudah bapak-bapak juga. Kan sudah ada 2 anak kan? Iya. Jadi pemirsa sekalian, kalau baru pertama kali tune di Good News Program, salam kenal ya. Di Good News Program, kami menampilkan banyak sekali nuansa perbincangan. Ada masalah politik, hamba Tuhan, keuangan, dan bahkan kesembuhan dari sakit. Banyak lagi yang lain. Kalau Anda diberkati terutama dengan perbincangan ini, jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lain dan silakan berikan komentar selama perbincangan ini dilakukan dan kemudian berikan subscribe dan kemudian juga ada super thanks tuh sehingga kalian pun dapat diberikan kesempatan untuk memberikan support secara finansial untuk pelayanan ini. Oke, kita tampilkan the one and only David Herson. Setiap kali kayaknya bro kesini, kayaknya beda loh kapasitasnya. Iya ya. Pertama kali rekaman pakai Zoom ketika pandemik. Betul. Dan waktu itu menjadi seorang pengusaha properti. Betul. Di Manado ya? Di Manado. Waktu itu udah married belum ya? Waktu itu belum nikah. Belum nikah. Jadi belum nikah, lagi merintis usaha. Iya. Terus ya pandemik, jadi memang cukup tough ya. Yes. Karena ekonomi kebanyakan orang jatuh di urusan ekonomi bisnis. Tapi ya janji Tuhan kita akan selalu bisa berdiri sekalipun angin badai datang menerpa kan. Betul. Justru badai menunjukkan siapa kita ya. Betul. Iya. Dan waktu itu juga menceritakan tentang dia ini ex-rocker rupanya ya. Iya betul. Betul ya? Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman nanya, kok dulu sempat di entertain? Ya. Saya sempat di entertain keliling. Jadi mulai ngamen. Jadi ngamen itu dari satu gang ke gang, lampu merah ke lampu merah. Karena kalau kita nggak benar, karena kalau nggak ngamen kita bingung hidupnya gimana. Bayar kos aja udah nggak kuat. Di mana waktu itu? Waktu itu di Surabaya, juga di Jakarta. Oke. Ya. Tahun sekitar 2007-2008. Ya. Karena mengingat saya lahir dari kampung yang memang orang tua nggak punya kemampuan secara finansial ya untuk sekolahkan anaknya. Jadi ya karena yang saya cuma bisa nyanyi, ya akhirnya kita ngamen. Dari satu lampu merah ke lampu merah yang lain. Wow. Berapa lama itu waktu itu? Waktu itu hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun sampai kemudian saya dikontrak sama label kecil yang terus kemudian mengontrak kami dalam rangka untuk mempromosikan waktu itu kalau tidak salah dulu
salah satu produk sepeda motor sedang gencar-gencarnya untuk lakukan sales, Ya. dan kami jadi band pembuka. Wow, Gitu. keren. Ya, ya. Dan kemudian yang kedua waktu kita undang, waktu itu sebagai salah satu tim pemenangan Siap. Presiden Prabowo. Ya. Dan orang bilang itu kalau bersandar kepada pelabuhan yang salah kan repot itu ya. Ya, Dan ternyata bersandarnya pada pelabuhan yang benar. Gimana caranya supaya bisa tahu? mungkin bukan hanya pelabuhan yang benar, mungkin karena kasih karunia Tuhan yang benar kali yang datang. Amin. Nah, Bersandar makanya, pada kan. Tuhan. Iya. Ya, Pasti ya. kan. Maksudnya siapapun Betul, kita betul. sebagai anak Tuhan pasti bersandar pada Betul, Tuhan. Tapi betul, maksudnya memilih pelabuhan yang benar itu gimana caranya? Dari awal kebetulan saya dekat dengan teman-teman dan sahabat-sahabat yang di gerbong politik yang memang saya tahu bahwa arahnya tidak hanya menjadi tim yang sukses, tetapi tim yang mengalami kesuksesan juga. Ya, Jadi tidak hanya tim sukses, tapi yang juga mengalami kesuksesan untuk bisa berkontribusi dan memberikan sumbangsi terhadap negara. I see. Iya. Dan ternyata pilihanmu benar ya. Kira-kira begitu. Ya. Yang lain juga benar, pilihannya benar, cuma belum diberi kesempatan. Iya, cuman Bukan kan berarti kalau pilihan yang lain salah. kalau pilihannya salah kan nggak ketawa kita hari ini. Ya memang hidup lebih indah kalau bisa ketawa sama bareng, kan? Terus Iya, sekarang iya. kedatangan yang ketiga. Kedatangan yang ketiga ini ya setelah Presiden Prabowo naik kan. Nah, masalahnya Ya. sekarang kan angin itu pasti lebih besar ketika Betul. kapalmu juga lebih besar di samudra. Betul. Samudra mainnya kan bukan lagi di kelas gang nih, Betul. bukan lagi di betul. kelas kota nih, tapi negara Republik Indonesia 17.300 lebih pulau. Betul. Gitu. Gimana nih? Bagaimana badai yang dihadapi sekarang bagaimana nih? Ya memang atas anugerah Tuhan ya. Ternyata anak muda seperti saya diberi kesempatan untuk berkontribusi di dalam pemerintahan. Ya. Jadi setelah 1 minggu setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, kemudian saya dapat kehormatan, dapat SK dari Kementerian BUMN, ditunjuk sebagai komisaris di sebuah perusahaan bernama PT Wika Realty. Wika Realty, Wika oke. Realty. Dan perusahaan ini adalah perusahaan BUMN yang bergerak khusus di bidang properti. Dan memang atas kemurahan Tuhan lewat senior-senior kami, salah satunya adalah lewat Prof. Sufmi Dasko yang juga menempatkan untuk saya bisa berkontribusi untuk membangun bangsa. Karena memang bangsa ini butuh semakin banyak anak-anak muda yang tidak hanya sekedar hidup tinggal tetapi memikirkan nasib bangsanya. Dan kebetulan saya diberi mandat dan kehormatan lewat Prof. Sufmi Dasko dan juga lewat senior saya, aktivis senior yang luar biasa. Nama beliau adalah Haris Ruslimoti yang juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk saya bisa terjun dan menjadi bagian untuk memperbaiki dan berkontribusi terhadap bangsa. Ya, itu kan istilahnya membina suatu relasi itu kan tidak gampang ya. Betul, apalagi betul. menapaki untuk naik tangga. Betul. Dan Bro David ini ada di posisi pernah yang paling bawah. Betul. Dan bahkan pernah ditolak oleh calon mertua. Betul. Nah, bisa Betul. ceritakan dulu. Saya ini lahir di kampung 36 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya itu lahir di kampung, nama kampung saya itu Kampung Tolisu. Tolisu. Mana Tolisu. itu? Nah, pasti CDB aja tanya di mana itu Ya. kan? Karena kampungnya aja asing. Nah, saya kebetulan lahir di Kampung Tolisu. Kampung itu adalah kampung yang berbatasan dengan hutan belantara. Makanya waktu kecil itu mama saya agak tidak bisa bedakan mana anaknya, mana anak monyet hampir mirip. Ya, karena benar-benar hutan belantara. Dan saya usia 7 tahun baru menikmati yang namanya listrik. Usia 7 Wow. tahun. Oh iya, sebelumnya nggak ada listrik. Sebelumnya nggak ada listrik. Saya usia 7 tahun baru menikmati yang namanya listrik. Usia 7 tahun baru melihat yang namanya televisi. 7 tahun. Usia 7 tahun. Dan itu benar-benar kampung banget. Jadi kampung itu ada karena ada perpindahan transmigrasi dari Jawa ke Sulawesi Tengah. Dan kebetulan opa dari mama saya itu ditempatkan transmigrasinya itu di kampung itu. Jadi benar-benar hutan belantara itu. Lokasinya di provinsi? Lokasinya itu di Sulawesi. Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatannya namanya Kecamatan Toili, Kabupaten Luwu Banggai. Toili. Toili. Ya, saya sering lewat dong. Oh, sering lewat ke Toili? Iya dong, kalau ke Ya. Batu Rubi mesti lewat itu lah. Karena Kodan ada pelayanan kan di sana Iya. kan. Makanya itu kan kalau lewat kan pasti lewat hutan kan. Iya. Makanya hanya hamba Tuhan yang punya hati yang besar untuk bisa melayani ke sana. Emang luar Puji biasa. Tuhan. Amin. Aku ke sana itu naik macam-macam loh. Mulai dari helikopter murah, Ya, ya. dari Palu, gudug-gudug asik tuh. Ya. Murah banget waktu itu. Berarti arah ke mana? Rata Batu Robe. Batu Rubi langsung. Oh, Batu Rubi langsung. Sampai di tempat kami itu jadi pos untuk pengisian bahan bakar helikopter. Tapi luar biasa, udah tinggal di Jakarta, mau juga sampai di Iya, pedalaman. iya kan panggilan kan. Ya.
Padahal Iya. nggak semua pendeta mau begitu kan. Iya, Iya. kemurahan Tuhan, Mbak. Kemurahan Dari Tuhan. helikopter sampai Dari helikopter, terus kemudian Hmm. sampai naik mobil. Hmm. Mobilnya naik Kijang Innova nggak bisa naik tuh. Terus terakhir harus naik harus naik ojek. ojek. Aku Wow. pernah jalan kaki loh, Iya, iya, melewati iya, hutan iya. itu. Berapa Iya, jam? iya, iya. Jauh banget, kalau aku sih jalannya 8 jam. Berarti ini pelayanan di suku pedalaman. Iya, Oke. kalau timku Suku mana? Suku Wana. Suku Wana. Oh, wow. Timku pernah 15 jam Wow, luar jalan biasa. kaki. Luar biasa. Dan orang-orangnya ada di sini Hmm. nih beberapa nih. Ya, ya. Jadi Dan ya- semoga hamba-hamba Tuhan yang lagi senang tidur, lagi senang nikmatin Starbucks atau yang lain, kopi-kopi yang lain juga mau untuk terjun ke Ada daerah. di sana ada Amin. Starbucks, Starling tapi namanya. Iya, itu kopi keliling. iya, iya. Starbucks keliling. Minum kopi sambil lihat bintang bertaburan Oh. banyak banget kan, gitu. Iya. Asik banget, Oke. gitu. Ya, ya, ya. Nah, kalau dalam kapasitasnya hari ini, Bro David maksudnya ini, kan sebagai hamba Tuhan juga ya? Betul, betul, Hamba betul. Tuhan yang terjun sekarang membantu dalam pemerintahan gitu. Betul. Apakah tidak takut konflik of interest? Bagi saya menjadi seorang hamba Tuhan itu adalah sebuah pengabdian. Bagi saya melayani Tuhan untuk jiwa-jiwa itu adalah sebuah pengabdian, dan ternyata saya ditempatkan oleh Tuhan tidak hanya sekedar bicara di mimbar, tetapi bicara di masyarakat. Karena memang cita-cita saya adalah bagaimana hidup ini bisa berdampak dan menginspirasi dan menjadi teladan bagi banyak orang. Ya. Dan salah satu cara ternyata Tuhan bawa saya di pemerintahan untuk saya bisa menginspirasi banyak orang dan menjadi berkat di sana. Jadi buat saya setiap minggu saya pelayanan, setiap minggu saya khotbah, ya. Setiap minggu Setiap masih? minggu sudah pasti. Oh, Ya, hebat. setiap minggu sudah pasti. Saya khotbah, saya pelayanan, dan saya bersama dengan istri, keluarga, kami sangat melayani Tuhan. Dan setiap Senin sampai Jumat juga saya mengabdikan diri untuk saya bisa berkontribusi untuk membangun bangsa. Sip, mantap. Yang ditolak mertua tadi, calon mertua udah cerita? Nah, belum ya? ditolak mertua itu karena mungkin mertua ngelihat ini ada anak muda, dekil, terus kemudian masa depannya nggak jelas, Kurus. dan kurus. Hari itu sebelum saya nikah, berat badan saya cuma 63 kg. Wow. Tingginya? Tingginya Ya, ya sekarang 1,7 sekarang, tinggi ya 1,7. Iya, berarti dia underweight maksudnya gitu kan. Ya, sekalipun saya tidak bisa menyalahkan mertua ya. Mungkin Pasti dong. semua orang, Kita pun akan ya, melakukan hal yang sama. orang tua dong. dimanapun pasti akan menginginkan Betul. supaya anaknya menikah dengan orang yang punya ketahanan finansial supaya masa depannya tidak kesusahan. Fair lah. Tahanan Ya. finansial. Iya. Sebenarnya saya sudah punya, cuma Tuhan masih belum turunkan. Itu aja waktu itu. Nah, apalagi memang Iya, iya. mertua saya memang bangun bisnis banyak banget di Manado. Kebetulan mertua saya itu ada di Manado. Jadi Iya. keluarga mertua itu punya toko grosir, terus keluarga mertua punya ekspedisi kontaineran, dan juga di situ ada bengkel ganti oli. Dan memang dari akungnya istri saya, kebetulan mereka dari keluarga Tionghoa yang rata-rata bisnisnya pasti pertokoan. Iya. Dan memang mereka sangat diberkati Tuhan. Ya mungkin 1-2 hal yang jadi bahan pertimbangan kenapa tidak menerima saya. Tapi puji Tuhan ternyata hari ini mereka tidak salah memiliki menantu seganteng pendeta David Herson. Kira-kira Waduh, begitulah. Mantap. Mantap. Ada satu foto yang kita mau lihat. Ya, ya. Wow. Apa arti foto ini buat kamu? Karena aku lihat di postingan kamu 2 hari lalu. Saya 2 minggu yang lalu saya pulang ke kampung. Ini adalah makam papa saya. Papa saya dimakamkan di Tolisu. Jadi waktu papa saya sakit, papa saya berpesan kalau papa tidak ada, makamkan di kampung kita. Kampung yang dulu saya lahir, usia 7 tahun baru saya menikmati listrik masuk desa. Dan saya bangga punya papa yang luar biasa. Jadi papa saya itu pernah jadi salah satu manajer di hutan tanaman industri. Wow. Jadi papa saya itu setiap hari harus ada di hutan demi menghidupi anak dan istrinya. Dan papa saya menanamkan dalam diri saya, kita boleh anak kampung, tapi ingat suatu saat kamu harus menyelamatkan harkat, derajat, martabat keluargamu. Dan puji Tuhan, impian papa saya hari ini sudah tercapai. Dan puji Tuhan, hampir satu kampung di kecamatan itu mereka mengenal saya sebagai sesosok anak kampung yang menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak muda lainnya. Mantap. Ya. Mantap. Amazing. Tapi waktu Bro datang ke makamnya Papa, Ya. gimana perasaan kamu? Saya bersyukur kepada Tuhan, saya dilahirkan di kampung. Saya pernah mengalami apa artinya susah dan apa artinya kekurangan. Saya menunjukkan kepada semua orang bahwa anak kampung pun punya mimpi yang sama dan bisa punya tempat yang sama ketika mereka mau berjuang dalam hidup. Ya. Ya, Bro bilang di foto itu gasnya lebih banyak diekspor keluar, Pak. betul. Jadi masyarakat kita
hanya memandang tanpa menikmatinya. Saya kalau mau cerita ini kayak mau nangis ya rasanya ya. Karena berapa puluh tahun yang lalu itu ada sekelompok orang dari Pertamina yang kebetulan masuk untuk melakukan eksplorasi di kampung kami. Yang which is kampung kami itu berbatasan dengan hutan. Jadi kalau eksplorasi sumur itu, baik minyak dan gas itu harus masuk dari hutan ke hutan. Dan waktu itu saya ingat, kira-kira saya mungkin kelas 3 SD, saya lagi di kebun sama papa saya, dan para pekerja Pertamina itu lewat di kebun. Ya. Begitu lewat di kebun, terus kemudian papa saya bilang begini, lihat itu nak, itu orang-orang yang luar biasa itu. Nah, kamu suatu saat harus jadi orang yang hebat. Nah, itu sementara kami lagi di kebun. Saya ingat persis itu, kalau tidak salah kita di kebun lagi bakar singkong. Oh, wow. Saya ingat persis itu. Dan papa saya bilang suatu saat kamu harus jadi orang yang hebat. Dan kemudian saya dengar belasan tahun yang lalu, ternyata di kampung kami di Banggai, itu ada satu blok migas yang cukup besar. Gas ya? Ya, gas dan minyak bumi. Dan memang yang paling banyak gas. Dan kemudian saya dengar dari saudara-saudara di sana bahwa gasnya itu diekspor ke Jepang. Terus kemudian saya agak resah. Tapi waktu itu kan saya belum ada di pemerintahan. Resahnya adalah, loh gas itu kan ditambang dari kampung kita. Tapi kenapa masyarakat kita tidak menikmati itu? Tidak ada listrik. Ya, dan bahkan tidak ada listrik. Betul. Dan bahkan gas itu susah di sana. Bahkan beberapa mereka masih, saudara-saudara kita itu masih masak dengan kayu bakar. Iya. Karena mereka masih belum mengenal yang namanya gas. Dan Betul. saya ingat sekitar 10 tahun yang lalu itu papa saya sedang ada di rumah sakit, sedang meregang nyawa. Jadi tiba-tiba keluarga kumpul dan salah satu keluarga saya itu tidak kerja full time di perusahaan yang hari ini saya mengenakan bajunya. Pertamina. Tapi karena dianggap hanya sekedar orang kampung yang tidak bisa apa-apa, kemudian keluarga saya dipecat. Wow. Dan kemudian papa saya waktu itu sedang berobat di Makassar, dia dengar, waduh itu omu dipecat itu. Dia cuma kerja berapa bulan tiba-tiba dipecat. Dan kasihan itu masyarakat di sana. Itu ada gasnya tapi tidak menikmati gasnya. Dan saya bersyukur hari ini saya menjadi salah satu orang dari kelompok yang dilihat dari baju yang saya pakai untuk memperjuangkan supaya gas itu bisa dinikmati oleh minimal orang-orang kampung di sana untuk saudara-saudara saya. Amazing. Caranya bagaimana? Caranya kebetulan kami datang dengan para dewan komisaris. Kebetulan hari ini saya memang selain komisaris di PT Wika Realty, saya juga anggota komite di Pertamina EP, Eksplorasi dan Produksi. Dan blok gas yang kami kelola yang besar itu ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di kampung kami, Wow. di Banggai. Jadi persis sekali seperti ketika dirimu Persis sekali. kecil melihat orang-orang Betul. Pertamina lalu lalang nih. Iya, dan Bukan ternyata kebetulan Tuhan ya. memberi kesempatan kepada saya untuk memperjuangkan Wow. nasib dari keluarga-keluarga kita yang ada di sana. Dan Ya, pakai saya seragamnya bersyukur. juga mirip-mirip seperti ini waktu itu. Waktu itu mungkin agak sedikit beda, tapi kan Iya. namanya tetap sama. Betul. Ternyata apa yang pernah saya lihat, ternyata kalimat sederhana dari papa saya ternyata berubah menjadi kenyataan. Profetik gitu. Dan itu benar-benar kata profetik. Dan hanya sayangnya sekalipun tidak bisa disesali, saya pakai baju ini, papa saya sudah berpulang. Tapi saya berjanji di makam ini, saya akan berjuang untuk kampung kita, supaya kampung kita dikenal tidak hanya sekedar menghasilkan gas, tapi kampung kita dikenal bahwa gasnya itu dinikmati oleh banyak orang. Alright. Wow. Mantap. Ya. Keren. Aku juga ikut bangga Ya. melihat Terima dirimu. kasih. Thank you. Gini, di daerah kita nih ya, Ya. itu ya, di sana kan daerah kita nih, Morowali itu kaya. Tapi satu hal yang kita dengar adalah angka HIV/AIDS tertinggi di Indonesia saat ini. Betul. What to do? Saya memberi masukan kepada pejabat terkait. Karena ini agak cukup miris. Kenapa? Karena banyaknya anak-anak kita, adik-adik kita, gadis-gadis kita yang mohon maaf bahkan sampai berujung pada pemerkosaan. Ya, ini masalah mereka tidak teredukasi dengan benar karena mereka cuma di kampung. Dan datanglah para pekerja-pekerja, mohon maaf sekali pekerja-pekerja asing Migran, yang ya. hanya memanfaatkan bagaimana cara mereka mendapatkan uang dan mereka hura-hura dengan kesenangan yang mereka lakukan. Dan yang menjadi korban adalah anak-anak, adik-adik kita di kampung. Wow. Jadi saya sempat memberi masukan dan saya sempat, ini tidak pernah saya ceritakan, saya sempat berjuang dan akhirnya mempidanakan salah satu pekerja asing
karena waktu itu melakukan pemerkosaan terhadap Wow. salah satu anak gadis yang ada di Kabupaten Morowali. Wow. Dan kami berjuang untuk melakukan pendampingan. Sampai saya turun sendiri dan bersama dengan teman-teman yang ada di Palu, kami melakukan pendampingan sekalipun tidak di blow up. Ini kan tentang ya isu-isu masyarakat di daerah kita yang mohon maaf, yang anak-anak gadis kita yang kadang tidak teredukasi, cuma dikasih uang ini tapi mereka dimanfaatkan dan mereka diperlakukan tidak layak sampai berujung pada pemerkosaan, dan itu yang membuat angka HIV/AIDS semakin tinggi di sana. Tapi saya percaya bahwa apa yang sudah kami kemukakan, kami diskusikan, dan kami beri masukan ke pejabat terkait, puji Tuhan, sahabat kami salah satunya juga jadi bupati di daerah sana yang saat ini juga memperjuangkan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang serupa seperti sebelum-sebelumnya. Bupati yang mana? Dua-duanya kebetulan saya kenal baik. Okay. Ya, Bupati Morowali Utara di situ ada Dr. Delis, dan Bupati Morowali itu ada Bang Iksan. Kebetulan dua-duanya saya kenal baik. Saya titip supaya masyarakat kita tidak dimanfaatkan, masyarakat kita mendapatkan edukasi pendidikan yang terbaik, supaya kita tidak dikenal sebagai masyarakat yang hanya bisa dimanfaatkan, terutama dengan pekerja-pekerja asing. Keren. Nah, kalau ngomong tentang seragam yang tadi dipakai itu, kan ada juga banyak kontroversi yang sedang terjadi. Bagaimana dengan apa namanya? Kualitas bahan bakar. Yang dicampur itu, yang oplosan itu bagaimana? Puji Tuhannya tadi malam kebetulan kami sedang berdiskusi dengan itu langsung dengan Dirut Pertamina. Nah, kebetulan Dirut Pertamina, nama beliau adalah Simon Mantiri. Beliau ditunjuk sama Presiden, ditempatkan sebagai Dirut Pertamina. Beliau anak Tuhan yang luar biasa dan pelayan Tuhan. Boleh dong diundang ke sini? Boleh. Satu kali beliau harus diundang. Hidupnya sangat menginspirasi, hidup beliau. Bahkan saya belajar banyak dari beliau. Beliau itu sekalipun sudah jadi Dirut Pertamina, hari ini beliau itu tetap humble dan rendah hati. Sangat humble. Malah saya menyebut beliau itu sebagai Dirut Rasa Pendeta. Kenapa? Karena beliau itu sangat memegang nilai-nilai tentang kebenaran firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam hidup beliau. Dan istri beliau juga cinta Tuhan, sangat cinta Tuhan. Dan kebetulan tadi malam kami sedang berdiskusi tentang masalah kasus-kasus yang terjadi, dan memang kami sedang memperbaiki. Tapi tentang masalah yang kemarin sempat viral yang ada di Surabaya itu tidak sepenuhnya benar. Nah, ini hati-hati dengan media. Maksudnya biasanya, yang mobil mewah mogok itu? Bukan, yang kemarin yang sempat SPBU jual oplosan. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Sudah dilusuri dan ternyata enggak. Maksudnya itu bukan oplosan? Bukan oplosan. Tapi ternyata ada salah satu pengendara sepeda motor, dia mau isi bahan bakar, tapi dia bawa bahan bakar itu di botol yang kita tidak tahu bahan bakarnya itu dari mana. Nah, terkadang kan framing media itu langsung kita telan mentah-mentah, begitu dicek ternyata nggak benar. Karena mungkin publik udah cukup marah kali ya. Dengan kondisi dapat BBM oplosan dan yang lain-lain, itu marah kali gitu. Ya, kita tidak bisa menyalahkan publik ya, masyarakat ya, dengan kasus-kasus yang sebelumnya terjadi, tapi kan tidak semua sepenuhnya juga benar dengan yang sekarang. Kalau yang sebelumnya memang benar. Memang tapi ada kasus itu. Ya, kasus itu yang memang mobil-mobil rusak itu ada. Betul. Tapi percayalah bahwa negara sedang memperbaiki agar sistem tata kelola, terutama yang ada di Pertamina, untuk menjadi lebih baik lagi. Dan percayakan kepada anak Tuhan yang luar biasa, namanya Simon Alusius Mantiri, orang yang rendah hati, orang yang cinta Tuhan, dan saya mengenal beliau, sangat mengenal dekat beliau, dan beliau mewakafkan dirinya untuk bekerja, berbuat bagi negara dan bagi masyarakat. Mantap. Kita berdoa. Sepertinya ada saat ini ya, ada di musim ini, kalau mungkin I don't know, mungkin karena aku juga dengan bro ya. Kayaknya ada anak-anak Tuhan yang Tuhan lagi tempatkan di posisi strategis di bangsa ini sekarang. Puji Tuhan, pemerintahan saat ini, pemerintahan Prabowo Gibran yang memang membuka banyak kesempatan terutama buat anak-anak Tuhan untuk berkontribusi di dalamnya. Selain dari Dirut Pertamina, juga ada Wakil Menteri Investasi, namanya Todo Tua Pasaribu. Nah, beliau itu sudah seperti kakak saya, dan yang luar biasa, dari Wakil Menteri Investasi ini, dari Bang Todo Tua Pasaribu, setiap minggu jam 9 pagi tidak pernah lupa untuk mengingatkan orang untuk beribadah. Dan selalu dia broadcast pesan ayat firman Tuhan setiap minggu jam 9. Makanya kalau saya biasanya kalau pagi mau pelayanan, pasti jam 9 itu selalu ada notifikasi dari beliau. Selamat beribadah, selamat memuliakan Tuhan. Dan tidak pernah telat. Selalu setiap minggu. Selalu mengingatkan orang beribadah.
Kan nggak banyak orang Iya. sudah jabatannya wakil menteri loh, Hmm. tapi masih tetap tetap hatinya melayani, hatinya cinta Tuhan, dan kita berdoa supaya lebih banyak anak Tuhan yang juga bisa jadi bagian dari pemerintahan. Kira-kira apa yang menurut Bro Tuhan inginkan dengan posisimu hari ini? Sekalipun sempat jadi pro kontra, kenapa pendeta masuk di politik, kenapa pendeta masuk di pemerintahan, ternyata saya hari ini bersyukur kepada Tuhan, saya lebih punya banyak sahabat-sahabat yang tidak cuma orang gereja untuk saya bisa menjadi dampak dan berkat, dan mereka bisa melihat bahwa Yesus yang saya sembah itu seperti apa, Amin. lewat Ya. anak-anaknya. Karena tujuan kekristenan kita pada akhirnya kan bukan hanya sekedar diberkati, tapi bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang. True. Dan setelah Tuhan menempatkan saya untuk menjadi bagian di pemerintahan, jadi saya semakin menyadari bahwa hidup itu yang paling penting, bagaimana kita bisa menjadi berkat. Ternyata itu yang paling penting. Selama ini kan saya cuma ketemu dengan orang gereja, tapi hari ini saya ketemu dengan semua orang. Dan saya ketemu dengan setiap orang yang juga punya masalah, yang mereka mencari jalan keluar, mencari teman, dan akhirnya kita berteman dengan mereka, dan mereka bisa melihat bahwa orang Kristen itu ternyata murah hati, orang Kristen itu bisa dirasakan seperti garam, dan orang Kristen itu bisa dilihat karena hidupnya juga bisa bercahaya. Mantap. Untuk memberi terang kepada mereka. Ya. Bagaimana dengan rumah-rumah ibadah yang masih dipermasalahkan, yang Ya. orang ibadah terus langsung Ya. Persekusi. ditutup, disuruh keluar, suruh berhenti, bagaimana dengan itu? Itu salah satu konsen saya ketika Tuhan membawa saya masuk di dalam pemerintahan. Ya. Jadi saya bersyukur ada banyak teman-teman yang juga hamba Tuhan, yang mereka juga bersuara ketika ada penutupan tempat ibadah. Tapi ternyata kita tidak hanya sekedar bisa mengoreksi, tapi kita harus memperbaiki. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki kalau kita tidak di dalam sistem? Makanya ketika ada pembubaran tempat ibadah, saya sempat berkomunikasi dan saya sempat laporkan ke tim dari Wapres dan tim ke Presiden, dan puji Tuhan, hari itu ketika saya ada di Lombok, saya ketemu langsung dengan Mas Wapres, dengan Mas Gibran. Mas Gibran langsung bilang ke saya, Pak Pendeta, itu penolakan gereja yang di Padang, saya sudah beresin ya. Bahkan setiap ketemu, saya tidak pernah lupa untuk saya menyampaikan keresahan dan juga kerinduan, agar isu-isu intoleran itu mulai diselesaikan, karena bangsa ini tidak akan pernah maju kalau kita selalu berkutat pada isu-isu masalah intoleransi. Karena memang pada dasarnya bangsa ini harus dibangun dengan kesatuan. Sekalipun kita berbeda, tapi kan kita menghidupi yang namanya Pancasila. Betul. Nah, Pancasila itu untuk semua orang. Dan Pancasila itu berdasarkan pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, semua orang kan pasti bertuhan. Jadi semua orang yang bertuhan, berarti mereka punya tempat di Republik ini. Dan saya bersyukur ketika ada penolakan ibadah Natal yang ada di Depok. Nah, kebetulan pendetanya saya telepon langsung. Nama pendetanya Pak Niki Wakari, dan hari itu saya laporkan langsung, saya laporkan ke tim Wakil Presiden dan ke tim Presiden juga. Dan puji Tuhan langsung direspon, dan puji Tuhan hari ini tidak ada lagi penolakan dan pembubaran ibadah di sana. Boleh tahu waktu itu dari tim Wapres apa yang dilakukan, terutama yang di Padang dan yang di Depok nih? Langsung ditindaklanjuti. Bahkan Mas Wapres langsung datang ke Padang. Ini yang luar biasa. Jadi, apakah pelakunya ditangkap? Akhirnya pelakunya ada yang ditangkap. Oke. Ya, pelakunya ada yang ditangkap. Bahkan kejadian yang ada di Jawa Tengah itu pelakunya sampai dipidanakan. Oh, that's good. Jadi makanya kita sedang memperjuangkan bahwa negara ini dimiliki oleh semua kelompok dan semua agama. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa untuk menolak satu tempat ibadah ketika secara konstitusi mengatur dan melindungi untuk setiap warga negaranya beribadah sesuai dengan pasal 29. Betul, tapi memang sebenarnya harus fair ya. Maksudnya ya. negara ini kan bukan memang cuman milik satu golongan ya, tetapi milik kita bersama. Betul. Dan kalau warga negaranya tidak pernah bisa merasa aman, ini memang Good News Program adalah podcast lebih mengarah kepada podcast Kristen nih. Tetapi saya merasa bahwa setiap orang berhak untuk menganut kepercayaan dan ibadahnya masing-masing. Setuju, sesuai dengan pasal 29. Betul. Dan itu dilindungi. Iya, dan kalau negara tidak hadir untuk tegas, untuk menangkapin orang-orang yang melanggar aturan, maka negara ini dipermainkan. Ya, betul. Makanya sayang sekali bahwa dengan jumlah penduduk hampir 300 jiwa, masih ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk mereka menyerang dan menolak, bahkan membubarkan untuk tempat ibadah agama lain.
Bagi saya itu hanyalah oknum. Saya punya sahabat-sahabat yang mereka di luar agamanya beda dengan kita, tapi mereka sangat baik. Mereka bahkan seperti saudara dengan saya. Iya. Tetapi Mungkin yang karena dulu tidak pernah ditindak dengan tegas, jadi makanya terulang terus kasusnya. Tapi kalau sekarang sudah ada ketegasan dari pemerintah, bisa jadi itu menjadi efek jera sehingga mereka tidak berani lagi melakukan hal yang menentang hukum. Ya, makanya kali ini kita sedang mendorong agar pemerintah lebih tegas untuk menindak para oknum-oknum yang quote and quote mereka itu selalu membawa-bawa nama agama, tapi untuk kepentingan mereka berbuat anarkis, dan itu ada pasal pidana itu. That's good. Ya, makanya setiap anak-anak Tuhan dimanapun, kalau ada gereja yang dibubarin, kalau ada penolakan tempat ibadah, pasal 29 ayat 1 dan 2, negara mengatur bahwa setiap warga negara mereka berhak untuk menjalankan ibadah mereka sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mantap. Ya, satu hal bro tentang hal ini. Kami kan punya murid beasiswa ya. Ya. Nggak usah jauh-jauh deh di tempat yang di Sumatera atau di mana gitu. Even di Bekasi. Ya. Even di Depok, beberapa murid itu terbukti yang Kristen. Sekolah pun harus pakai jilbab kok. Dipaksa kok sampai dengan hari ini. Ini gimana nih? Ya, negara tidak boleh diskriminatif. Bagi saya negara tidak diskriminatif. Yang diskriminatif itu adalah oknum. Nah sayangnya oknum-oknum ini mereka tidak tahu dan mungkin mereka tidak mengerti bahwa setiap warga negara itu agamanya apapun dilindungi oleh konstitusi. Artinya jangan ada pemaksakan setiap orang itu sesuai dengan aturan agamanya mereka. Masing-masing. Karena masing-masing agama itu kan punya aturan sesuai dengan rumah dan kaidahnya masing-masing. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Yang Kristen biarkan jadi Kristen. Betul, setuju dong. Yang Muslim biarkan jadi Muslim. Cuman kalau mereka bersuara kan dikucilkan nanti. Ya sekarang jangan takut untuk bersuara, apalagi media sosial bisa masif untuk bisa dibagikan. Sudah saatnya bagi mereka yang saat ini tertindas atas nama quote and quote minoritas harus bersuara. Bahwa di pemerintahan Prabowo Gibran tidak ada lagi oknum-oknum yang boleh bersikap diskriminatif terhadap satu golongan dan agama manapun. Ini tidak hanya berlaku tentang agama, tapi berlaku tentang suku, berlaku tentang golongan. Kita ini semua sama, kita ini tinggal di bawah bendera yang sama, bendera merah putih. Jadi semua kita itu punya hak yang sama. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan. Dan undang-undang dasar itu dibuat, konstitusi itu dibuat untuk melindungi warga negara Indonesia. Bukan warga negara Indonesia satu golongan, tapi warga negara Indonesia. Karena kalau tidak ada ketegasan, rakyatnya tidak merasa aman, itu akan ada kayak semacam gerakan orang-orang yang pindah ke luar negeri, sudahlah nggak usah tinggal di Indonesia lagi, karena mereka menjadi pesimis terhadap Indonesia. Betul, itu karena adanya oknum-oknum juga. Bahkan ada teman saya, sahabat baik saya, akhirnya dia pindah ke Amerika. Karena dia bilang begini, jadi orang Kristen di Indonesia itu susah. Karena selalu ibadah aja, kadang dibubarin lah, mau berdoa sedikit, kadang sudah diserang lah. Jadi akhirnya dia pindah ke Amerika. Makanya saya mendorong untuk setiap anak-anak Tuhan, jangan hanya sibuk untuk bisnis, usaha, dapat untung, tapi berpikir bagaimana berkontribusi terhadap negara. Ingat panggilan kita itu supaya kita itu bisa jadi garam dan terang dunia. Nah, sekarang bagaimana kita bisa untuk kita memperjuangkan aspirasi dari sahabat-sahabat kita, terutama yang disebut dengan teman-teman yang minoritas ini. Kalau di politik aja kita anti. Padahal negara itu memberikan jalur khusus lewat politik untuk kita bisa berkontribusi, untuk kita bisa berjuang, sekalipun itu lewat jalur legislatif ataupun eksekutif. Nah, kalau kita tidak mau berjuang lewat jalur politik, lantas siapa yang akan memperjuangkan kalau gereja dibubarin? Atau kita hanya sekedar bersuara di sosial media? Kita bisa berteriak, bisa. Kita bisa koreksi, bisa. Kita bisa ngamuk sama pemerintah, bisa. Tapi beda ceritanya kalau kita ada di dalam, kita juga ikut memperbaiki. Apa yang salah sih? Dan memang negara kita mengatur untuk kita masuk di jalur di eksekutif dan legislatif, ya kalau bisa kita lewat jalur politik. Jadi jalur politik ini jalur suci dari Tuhan. Itu kalau kata almarhum Pak Sabam Sirait, jalur politik itu jalur suci yang Tuhan berikan ke setiap individu manusia untuk berkontribusi terhadap bangsanya, terhadap agamanya, terhadap golongannya. Karena disitulah kita bisa memperjuangkan nasib kita ke depannya. Keren.
Ya, mantap. Dengan apa yang terjadi beberapa saat yang lalu, Ya. demonstrasi rakyat yang marah kepada pemerintah, lalu beberapa rumah dewan sempat dijarah oleh Betul. rakyat. Apakah ini masih appealing untuk ngomong sama anak-anak muda Indonesia, ayo berikan dirimu masuk ke politik gitu supaya bisa berkontribusi bagi kehidupan bangsa dan negara? Satu hal yang teman-teman muda harus tahu, bahwa kita ini, di KTP kita itu tertulis, kita itu warga negara Indonesia. Jadi kita harus paham, kita tinggal, kita hidup, kita tidur, dan suatu saat kita akan dimakamkan di satu negara yang bernama Indonesia. Iya. Jadi kalau kita tidak melek untuk memikirkan nasib bangsa, maka yang bisa kita lakukan, kita hanya komplain, kita hanya protes, tapi kita tidak akan pernah bisa memperbaiki negara ini menjadi lebih baik kalau kita hanya teriak dari luar. Makanya ini bahasa yang selalu saya bagikan, bagaimana cara kita bisa memperbaiki bangsa ini. Masuk di sistem. Supaya kita tahu. Supaya kita tidak hanya mengoreksi, tapi kita memperbaiki. Iya. Nah, banyak daripada kita hanya bersuara di luar. Komplainlah, ekonomi susah. Kenapa nggak di dalam aja? Supaya kita perbaiki sama-sama. Komplainlah, pemerintahnya, menterinya kurang benar. Kenapa nggak berpikir kita yang jadi menterinya? Oke, menarik itu. Ya, ini terjadi jangan-jangan begini. Bagaimana nih persiapannya? Ya, buat saya secara pribadi, jangan-jangan orang jahat itu kan dapat posisi karena ada orang baik yang tidak mau kan di posisi itu kan. Jangan-jangan ada banyak orang yang baik tapi memilih tidak mau dan dia memberikan kesempatan kepada orang jahat untuk duduk di situ. Betul, setuju. Makanya mulai dari hari ini, terutama anak-anak Tuhan, jangan pernah reject denial yang namanya politik. Justru kita harus ada di sana. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu berhubungan dengan politik. Ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang bisnis, akan selalu berhubungan dengan politik. Maksudnya bisa dijabarkan lebih dalam nggak? Jadi setiap yang kita lakukan, itu selalu berhubungan dengan politik. Ada banyak orang yang berpikir politik itu hanya sekedar partai. Ya. Politik itu kan bukan hanya sekedar partai. Tapi politik itu adalah kemampuan untuk mengakomodir sebuah keputusan, itu namanya jalur politik. Ya. Itu namanya politik. Nah, kita mengakomodir orang untuk makan di warung A daripada warung B kan juga jalur politik. Iya, betul. Dan gereja juga kan sama kan. Untuk kita mengakomodir gereja-gereja untuk memilih ketua sinode A daripada ketua sinode B kan juga jalur politik. Betul. Lantas kenapa kita harus menolak dan kita denial dan antipati dengan yang namanya politik? Ya, Politik itu tidak salah kok. Yang salah adalah oknum berpolitiknya, itu yang salah. Yang terkadang memakai politik hanya untuk kepentingan pribadinya. Tapi dengan adanya masalah kayak yang dikatakan oleh Debbie tadi ya, tentang keributan anggota dewan diprotes. Ya, Menurut pribadi saya itu bagus loh. Saya tidak approve tentang anarkisnya. ya. Maksudnya kalau orang bisa bersuara sampai dia menunjukkan kemarahan, semestinya ini adalah suatu akibat daripada suatu sebab kan. Betul. Di mana anggota dewan sendiri, ya ini mungkin saya salah ya, tetapi menurut opini saya, begitu banyak orang-orang di dalam anggota dewan, termasuk di dalam beberapa pejabat itu, maaf kata, tidak kompeten. Betul. Di bidangnya. Tapi dipilih. Yes. Lalu dan berhasil terpilih. Nah, yang milih juga rakyat loh. Nah, lalu bagaimana nih? Misalnya nih, contohnya misalnya si diriku lah. Kalau aku punya follower 10 juta di Instagram, jangan-jangan nanti akan ada partai politik yang approach aku nih. Disiapin kursi. Apapun yang terjadi karena punya basis follower yang dipelajarin bahwa ini organik. Ini ada beberapa atlet yang udah pernah cerita ke kami dan dia mengatakan ini dijamin pasti seperti itu, kursi nomor 1, kursi nomor 2, dan dia enggak mau karena dia merasa bahwa ini bukan kompetensinya. Tetapi di lain sisi yang tadi Bro bilang itu ini benar nih. Jangan-jangan penjahat atau oknum jahat ini masuk karena adanya orang baik yang menolak posisi ini. Nah, lalu bagaimana nih? Dengan adanya sistem ini kan jual beli ini kan demand and supply selalu ada dalam sana tuh. Ya, hal yang harus kita perbaiki adalah masalah edukasi tentang politik. Nah, itu harus kita edukasi benar-benar. Termasuk bicara tentang masalah konstituen di masing-masing dapil yang akhirnya mereka nanti memilih wakil rakyatnya. Ada banyak voters itu memilih bukan berdasarkan isi otaknya tapi isi dompetnya. Itu hal yang salah banget. Saya kalau bicara ini selalu keras. Kadang melihat seseorang itu bukan berdasarkan pada orang ini punya kapasitas nggak untuk duduk sebagai wakil rakyat. Mereka kadang tidak melihat itu, tapi mereka lihat dia bagi duit nggak, dia ngasih duit nggak.
Nah, makanya konstituen kita itu harus diedukasi dengan politik yang benar. Cara mengedukasinya? Ya pemerintah harus hadir, negara harus hadir. Harus mengedukasi ke masyarakat kita bahwa politik itu tidak hanya bicara tentang uang, tapi politik itu bicara tentang integritas dari setiap anggota dewan yang akan kita pilih. I see. Dan alangkah baiknya kalau mengedukasinya jangan hanya pada saat kampanye. Betul, saya setuju. Iya, betul. Tapi Ya itu kan? tidak hanya sekedar jadi beban pemerintah, harusnya gereja juga bisa mengedukasi. Makanya saya mendorong gereja-gereja jangan hanya bicara tentang masalah Alkitab, tapi gereja-gereja harus bicara masalah kenegaraan. Ya. Ya, masalah kenegaraan, masalah politik. Kita harus banyak bicara di sana. Karena gereja pada akhirnya nanti akan jadi garda di depan yang akan bertanggung jawab atas nama Tuhan untuk kita bisa mengedukasi orang untuk memilih pemimpin yang benar. Betul, karena gereja ini kan tempat berkumpulnya orang ya. Betul. Ketika mereka beribadah, termasuk gereja kan organisasi. Ya, betul. Jemaat berorganisasi dalam gedung gereja, dan di sana ada banyak sekali talenta-talenta yang Betul. ada yang udah jadi pengusaha sukses, ada yang jadi Betul. atlet, ada Betul. yang masih raw talent. Nah, ini Betul. mungkin yang peran gereja yang diperlukan ya. Betul. Gereja sangat berperan. Nah, celakanya adalah, mohon maaf, sorry to say, terkadang gereja tidak bicara tentang politik, tidak mau bersinggungan dengan politik, selalu ngomong, gereja nggak mau bersinggungan dengan politik, tapi gereja suka dengan uang politik. Bagaimana maksudnya itu? Kadang para wakil rakyat ini, sebelum mereka dipilih, mereka kan harus muter. Dalam bahasanya itu kampanye. Kan Ya, mereka muter. Mereka betul. kampanye ke gereja-gereja juga. Betul. Dan kebanyakan para pemimpin gereja, mereka suka dengan sumbangan para wakil rakyat ini. Oh. Yang ketika mereka mencalonkan diri. Tapi Ya. mereka bilang, oh gereja nggak berpolitik, tapi suka dengan uang politik. Dan kadang suara jemaat ini bisa dibeli untuk memilih satu pasangan yang sebenarnya pendetanya tahu bahwa calon anggota dewan ini mereka sebenarnya tidak kompeten. Tidak kompeten. Ya, Ya, tapi ya. kan biasa karena uang bisa merubah kan pilihan. Betul. Berarti pendeta pun harus mengalami pola pikir yang berubah nih. Harus mengalami pola Pembaruan pikir yang budi. berubah. Iya. Bahkan buat saya, pendeta harus ada di garda terdepan untuk mengedukasi setiap jemaatnya bagaimana menentukan arah politik yang benar. Tetapi cara mengedukasikannya bukan di Ya. atas mimbar ya, Jangan di atas tapi mimbar. secara kasual. Betul. Kan Oke. makanya gereja itu kan tidak hanya aktivitas hari Minggunya. Ya, Ada aktivitas hari lainnya. Nah, Ya. kenapa tidak dipakai hari lainnya? Misalkan bicara tentang kewirausahaan, bicara tentang politik Ya, dan betul. kebangsaan. Jadi kita tidak melulu bicara tentang masalah Alkitab saja. tapi kalau hari Minggu biarlah bicara hanya hal-hal rohani Betul. saja dari mimbar. Betul. Betul. Well, menarik. Kalau sekarang tentang keluarga nih, bagaimana Ya. sekarang dengan kesibukan Bro David kan posisinya banyak nih sekarang ya. Boleh diceritakan apa aja posisi sekarang ini yang Ini dipercayakan? kalau cerita nggak enak nih kalau tentang masalah posisi. Yang jelas Ya. hari ini Tuhan tempatkan saya untuk saya bisa berkontribusi terhadap negara dan terhadap masyarakat banyak. Yang memang saya juga ada di Pertamina dan saya juga ada di Wikarelti sebagai komisaris BUMN di situ. Dan saya bersyukur punya keluarga yang sangat luar biasa. Istri saya yang mau menerima saya ketika masih gembel, yang akhirnya ternyata pilihannya tidak salah. Ya. Ya, saya selalu suka bercanda sama istri saya. Apa sih bedanya kamu dengan perempuan yang lain? Bedanya adalah kamu melihatku bukan dari isi dompetku, tapi isi hatiku. Enggak, soalnya kalau yang lain itu banyak ngelihat laki-laki itu dari isi dompetnya. Ya. Begitu isi dompetnya udah nggak ada, akhirnya ditinggalkan kan. Kasihan kan? Oh, betul. Nah, makanya harusnya perempuan yang benar, mohon maaf, wanita-wanita yang benar itu harus melihat pasangan, terutama laki-laki itu dari isi hatinya, bukan isi dompetnya. Ya. Selagi dia bertanggung jawab, dia kerja keras, mungkin hari ini belum punya apa-apa, ya berarti Tuhan tinggal tunggu waktunya memberkati hidupnya untuk bisa memberkati keluarga besarnya juga. Gitu. Ya. Bagaimana mengatur waktunya? Karena kan That's dengan good. posisi-posisi yang baru ini membuat Anda makin sibuk gitu. Saya bersyukur kepada Tuhan, terutama di tempat yang saya dipercayakan, saya tidak terlalu juga harus menyita banyak waktu. Saya masih punya waktu untuk main sama anak. Ya, saya nggak mau kehilangan waktu. Sekarang ada dengan 2 anak kan? Anak, puji Tuhan. Anak saya 2, yang pertama usia 3,5 tahun, Ya. yang kedua usia 1,5 tahun. Dan saya bersyukur kalau setiap pulang kantor saya masih bisa menyempatkan waktu untuk main sama mereka. Ya, karena
kita bisa jadi pejabat yang hebat, tapi lebih keren lagi kalau kita jadi bapak yang hebat di rumah dan suami yang hebat di rumah. Betul. Itu lebih keren That's lagi. Keren. Dan saya bersyukur punya istri yang sangat mendukung dari apa yang saya kerjakan, sangat mendukung sejak dari awal ketika saya berjuang. Satu kali waktu saya di Manado, waktu itu rumah yang akhirnya kami beli itu waktu itu masih kontrak, saya bilang begini sama istri saya. Waktu itu istri saya tanya, sayang kira-kira ke depan apa sih impianmu? Saya bilang sama istri saya, kamu dengar ya Dr. Marcella, nama istri saya Marcella Bongkriwan. Saya bilang sama dia, kamu dengar ya Dr. Marcella Bongkriwan, suamimu ini suatu saat akan jadi orang yang hebat di bangsa ini. Wow. Dan Mantap. saya bersyukur, istri saya waktu itu, dia bilang gini, aku percaya, aku mengaminkan, dan aku mendukung apapun yang kamu kerjakan. Di tengah-tengah suara sumbang yang orang ngomongin, alah itu pendeta bisa apa sih? Itu loh pendeta itu cuma sarjana teologi ya, bisa apa itu? Iya. Ngomongin tentang politik, emangnya bisa apa? Dan saya bersyukur, ternyata keyakinan dari istri saya, ternyata tidak salah. Jadi Makanya- istilahnya ijazahmu ini cuman STT, maaf nih. Saya Cuman STT, STH. Ketika saya diperkenalkan menjadi komisaris di perusahaan BUMN namanya PT Wika Realty yang Ya. nilai valuasinya sekitar 15,7 triliun. Ya, wow. Hari itu saya diperkenalkan dengan seluruh jajaran komisaris dan direksi yang ada. Dan begitu saya cek 6 komisaris ini, termasuk saya, 5-5-nya ini komisaris dengan gelar dan dengan predikat dan prestasi yang sangat luar biasa. Kalau boleh saya sebut, komisaris yang pertama itu namanya Irjen Pol Eko Danianto. Wow. Beliau ini purnawirawan Jenderal Bintang 2. Kalau saya kan bintang 7 saking pusingnya ya kan. Nah, komisaris yang berikutnya itu jebolan University of Lyon, Prancis. Komisaris yang berikutnya itu jebolan University of London, UK. Wow. Nah, begitu saya lihat CV saya lihat data University of pribadi mana? saya, University of David Terson jebolan sekolah teologi ya, yang 5 tahun yang lalu sekolahnya udah tutup. Wow. University of mana itu? Sekolah Tinggi Teologia Betani Surabaya, itu tempat saya Wow. menempuh pendidikan di sana. STTB. 5 tahun yang lalu STTB-nya sudah tutup. Sudah tutup. Karena Aduh, udah nggak ada yang Tuhan. sekolah di sana. Jadi tutup. Iya, iya. Tapi saya bersyukur, sekolahnya boleh tutup tapi tidak dengan rencana Tuhan kan. Iya. Itu. Kau datang dan Amazing. pergi, tapi Tuhan tetap punya rencana yang Ya. baik. Makanya sampai hari ini saya bangga. Ya. Saya bangga sebagai seorang pendeta dan sebagai seseorang jebolan sekolah tinggi teologi, tapi bisa berkontribusi di pemerintahan. Artinya bahwa Tuhan untuk memakai hidup seseorang tidak pernah melihat ijazah, Ya. riwayat hidup kita. Ya, ini menarik ya. Jadi jangan sampai murid-murid STT yang pas kebetulan nonton acara ini untuk kemudian merasa bahwa, karena gini loh, stigma sekolah STT itu, kok udah ketawa dulu. Padahal susah loh belajar STT itu. Iya, tapi stigma sekolah STT S1 ya, bukan S2. Ya. S1 ya. Ya. Adalah kalau kamu udah gagal di mana nggak bisa Ditolak masuk, Baru kemana-mana. dimasukkan di situ. STT pasti masuk. Nggak mungkin ditolak. Saya mengalami itu. Kenapa? Ini mohon maaf ya. Ya, Saya itu waktu di SMK, dari kelas 1 sampai kelas 3, saya tidak pernah peringkat 3. Selalu peringkat 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya. Akhirnya saya memutuskan dan saya memilih untuk saya sekolah teologi. Ya. Begitu masuk di situ, jadi mohon maaf banget. ketemunya. Saya ketemu, kalau tidak salah 3 atau 4 orang pasien rumah sakit jiwa. Yang udah Bener. yang udah sembuh. Belum sembuh. Belum sembuh. Terus? Tapi jadi Ini di mahasiswa. STT. Jadi kalau saya lihat ini, jadi waktu itu saya sempat nanya, loh kok kenapa? Jadi kadang gurunya dosennya lagi Menur. ngajar kan? Dari Menur. Menur, betul. Rumah sakit jiwa Menur. Ya. Jadi ternyata orang tuanya itu sudah bawa anaknya ke gereja didoakan pendeta nggak sembuh-sembuh. Orang tuanya berpikir ya udah masuk sekolah teologi ya, mungkin sembuh di situ. Aduh, terus Ya. terus. Ternyata ya masih butuh proses supaya sembuh gitu. Bahkan beberapa mereka itu orang-orang yang gagal. Wow. Akhirnya ya karena gagal dianggap ya udahlah karena dia gagal, prestasinya sini jeblok, aja, udahlah gitu. masuk di sekolah teologi. Makanya saya agak tidak setuju kalau sekolah teologi itu tempat orang-orang buangan. Harusnya, mohon maaf, Iya. tanpa mengurangi rasa hormat, harusnya anak-anak kita yang cerdas masukkan sekolah teologi. Kenapa enggak?
Iya, Harusnya. harusnya. Jangan dikasih ke Tuhan itu yang sisa-sisa gitu. Exactly. Tapi ini adalah salah satu hal yang menarik. Ya. Dirimu adalah salah satu dari 2 orang yang STT, lulusan STT tetapi berkontribusi bahkan di luar gereja, yaitu Pendeta David Terson dan Atas satunya kemurahan Tuhan. Pendeta Yohanes Sirait kan? Oh iya, betul, Iya, betul. Jadi betul, menarik, betul. luar biasa. Masih ada Iya, harapan. Masih ada harapan. Ya. 2 jempol untuk STT. Saya kenal beliau juga. Iya. Ya. Oh, kalau gitu Yohanes Sirait. STT harus diperlengkapi dengan mata kuliah pemerintahan. Politik. Setuju, Nah, saya setuju. itu. Politik. Jadi Tidak hanya supaya- sekedar Alkitab saja, Iya. tapi kewirausahaan, leadership, politik, pemerintahan, supaya begitu keluar dari STT itu gagah gitu loh. Iya. Jangan sampai ngertinya gimana cara nanti buka gereja, tapi harus gagah gimana supaya berkontribusi terhadap negara. Amin. Bahkan saya berdoa supaya semakin ke depannya, jebolan sekolah teologi bisa jadi menteri, mungkin bisa jadi Amin. wakil presiden. Nah, itu. Iya, Kenapa enggak? Kita beriman dan kita harus wujudkan. Apakah iman dirimu itu. mencoba untuk memproklamirkan self-fulfilling prophecy atau bagaimana nih ceritanya? Ya, biarkan nanti yang mendengar yang berdoa, kira-kira begitu. Kan sama seperti waktu anak-anak muda dari umat Israel Iya. dibawa ke, Ya, ke ya. negeri apa tuh Babilonia. Babilonia, ya kan? betul. Itu kan Daniel, yang Sadrak, Mesak, dipilih yang Abednego. pintar-pintar kan, Daniel, Ya, ya. Sadrak, Mesak, Abednego, dan akhirnya mereka terjun Betul. dalam pemerintahan untuk Setuju merubah loh nih. Ya, ya. bangsanya. Tapi kan ternyata gitu. pentingnya dengan kita beriman. Karena saya ingat, waktu itu setelah menikah, istri saya sempat tanya sama saya, kamu pengen jadi apa ya? Kamu denger ya, ini imanku. Kamu percaya nggak? Aku percaya, apa yang kamu imani, aku juga imani. Suatu saat, aku akan jadi komisaris di BUMN. Ternyata benar-benar Serius, betul. pernah ngomong gitu? Ya, Itu kapan? Berapa tahun yang lalu? itu sekitar 5 tahun yang lalu. Wow. 4-5 tahun yang lalu. Dan hari itu juga saya nyeletuk, padahal rumah masih kontrak. Ya. Mm-mm. Saya nyeletuk gini, nanti kalau aku jadi komisaris, berarti kan kamu akan jadi istri komisaris. Istri saya bilang begini, masa aku cuma jadi istri komisaris? Ya aku mau dong jadi komisaris juga. Ternyata 6 bulan yang lalu istri saya jadi komisaris juga. Hmm. Dari mana? Wow. Di sebuah perusahaan daerah. Wow, BUMD. Berkontribusi untuk membangun daerah. Hmm. Mantap. Nah, Kamu ini, pengen jadi apa? Nah, Kamu harus ngomong gitu. ya kan aku punya supaya mimpi menjadi kenyataan. membangun negeri ini kan. Ya. Tapi mungkin kurang jelas ya. Iya, kamu nggak ngomong posisinya, Nah. cuman aku mau membangun Indonesia. itu mimpiku ketika Ya, aku ya, lulus Dari kuliah. sejak kuliah. Ya. Jangan sampai ada cerita yang lucu itu. Kenapa? Jadi ada 2 orang anak, tiba-tiba ditanya sama gurunya. Jadi satu cowok, satu cewek nih. Ini anak-anak SD nih. Terus gurunya nanya, "Hey Angel, kamu nanti pengen jadi apa?" "Pak Guru, saya nanti akan jadi, impian saya jadi dokter yang hebat. Saya punya rumah sakit yang besar." Terus kemudian ditanya, "Yohanes, kamu nanti mau jadi apa?" "Pak Guru, impian saya, nanti saya mau menikahi Angel." Nah, gini, mungkin tuh Bro David Terson. Mm-mm. Suatu hari nanti plat nomormu mau RI berapa? Gitu aja sudah. Saya plat nomor tidak terlalu penting. Wow, ya penting dong. Karena itu menunjukkan siapa yang naik dong. Yang penting itu kursinya mungkin. Karena kalau cuma platnya aja bisa pinjem, nah kursi nggak bisa dipinjem. Oh, gitu ya. Iya. Ya ini sekedar joke saja, tapi Iya. saya berdoa supaya bisa menginspirasi teman-teman muda bahwa Iya. sudah saatnya anak-anak Tuhan kita berkontribusi untuk membangun bangsa dan negara. Yes, I Ya. agree. Jadi mari anak-anak muda bangun negeri ini. Jangan sampai Indonesia menjadi cemas. Betul, Tetapi kita percaya bahwa kelahiran kita nggak pernah bisa ditentukan loh. betul. Iya. Kita nggak bisa milih mau lahir di kota negara apa. Tetapi kalau memang Tuhan sudah lahirkan kita di negeri ini. Setuju. Ya ini tanggung jawab kita untuk ikut membangun negeri ini ya. Betul. Selamat buat Bro David. Terima kasih. Mohon Saya doanya terus. Saya Ya. percaya nanti next visit nanti mungkin ada posisi lain. Waduh. Tapi kalau sudah plat nomornya RI berapa nanti tetap mampir ke sini ya. Saya itu Atau selalu kami harus ke sana nanti. Gimana tim Good News Program? Siap nggak? Kodan CDB saya itu selalu ngomong ke diri saya, ini sebagai self reminder. Iya. Makanya sampai hari ini saya itu tetap pelayanan kemanapun. That's good. Tadi malam saya baru sampai dari Madiun. Ya. Kebetulan saya diundang melayani untuk ulang tahun anniversary dari teman-teman Pangjalanan. Wow. Nah, jadi kemarin malam saya khotbah di sana dan hari Sabtu ini saya ke Surabaya juga untuk pelayanan. Sampai hari ini saya itu ngomong sama staf saya, ini kebetulan ada staf saya Johan, saya bilang sama Johan, "John, kemanapun saya diundang pelayanan, baik di pelosok manapun, selagi saya bisa pelayanan dan waktunya bisa, kita melayani." That's good. Bahkan satu kali ini kita diundang pelayanan, udah sampai di pelosok lah, 3 jam atau 4 jam arah-arah ke
Bogor masih masuk ke dalam. Dan saya sangat bersyukur untuk saya diberi kesempatan untuk melayani. Apa sih artinya jabatan? Karena Ya. buat saya panggilan terhormat, jabatan terhormat itu bukan hanya sekedar ya jadi komisaris, jadi wakil menteri. Buat saya jabatan yang termahal itu jadi hamba Tuhan. Itu jabatan termahal itu. Keren. Dan saya menyadari bahwa hidup saya cuma karena kasih karunia. Amin. Karena saya cuma lulusan teologi, saya ini cuma anak kampung. Kalau hari ini saya diberi mandat untuk berkontribusi terhadap bangsa ini, satu saja, bukan karena ijazahnya, tapi karena Tuhannya. Amin. Nah, Ya. bahkan saya cerita sedikit, 3 bulan yang lalu, ada perusahaan financing. Jadi perusahaan financing ini valuasinya sekitar 4 triliun lebih. Wow. Nah, kalau kalkulasi semuanya, itu kira-kira sekitar 20 triliun. Nah, tiba-tiba perusahaan ini mencari satu komisaris baru. Dan tidak hanya komisaris yang dicari, tapi ada manajer perusahaan yang dicari. Ya. Berapa orang yang daftar? Sekitar 300 orang yang daftar. Wow. Dari 300 orang, disortir jadi 80 orang. Dari 80 orang, disortir jadi 15 orang. Dan saya tanya ke sekretaris perusahaan ini, saya tanya, Mbak, itu 15 orang siapa aja? Ya salah satunya Bapak. Saya ini cuma sarjana teologi melamar di perusahaan keuangan. Apa hubungannya sarjana ketuhanan dengan perusahaan keuangan? Ya. Terus kemudian saya tanya, Mbak, itu yang 15 itu siapa aja? Disebut sama mbaknya ini. Ini ada Mas, CV-nya Mas. Jebolan S2 di Australia Mas. Terus yang lain, ada lagi dari universitas di Taiwan. Itu Ko dan CDB. Itu perusahaan itu hanya mencari satu orang. Dan nama yang dipilih, namanya Pendeta David Harrison. Wow. Serius. Itu yang gak masuk akal buat saya. Perusahaan financing yang nilai total valuasinya itu triliunan. Ya. Memilih seorang pendeta namanya David Harrison jadi komisarisnya. Itu yang buat saya. Kadang saya lihat itu ijazah saya, ya ampun, ijazah gue cuma teologi. Kok bisa sih gue jadi komisaris? Semua karena kemurahan Tuhan. Karena cuma ijazah teologi. Tapi ijazahnya asli bukan palsu ya. Iya, penting itu. Itu. Tapi bisa gitu loh. Jadi buat saya, kalau Tuhan mau pakai seseorang, tidak berdasarkan pada kertas. Tapi berdasarkan pada sikap hati kita mau dipakai Tuhan atau enggak. Kalau kita sungguh-sungguh, Daud pun yang cuma menggembalakan kambing domba bisa menggembalakan kerajaan. Ya, betul. Berarti kita harus beriman yang sama. Ya, kita berdoa Daud yang ini juga akan mengembalakan kerajaan. Nah, kita aminkan. Kerajaan surga. Kita aminkan. Ada nggak kayak tempat pelatihan gitu buat anak-anak muda yang mau terjun dalam perpolitikan? Saya sempat ngobrol dengan senior-senior saya, terutama yang sudah menjabat sebagai menteri dan wakil menteri. Ya. Saya sempat berdiskusi dan saya minta supaya nanti ke depannya kita ada waktu-waktu khusus untuk bapak-bapak kita, abang-abang kita, kakanda kita ini untuk bisa mengajar adik-adiknya supaya kita mempersiapkan generasi ke depannya lebih banyak anak-anak muda yang melek di politik dan mau terjun untuk hadir di dalam pemerintahan. Ya, kita sedang menyusun itu. Doakan supaya Betul. ke depan kita sudah mulai bisa jalankan dan saya berdoa supaya gereja bisa membuka Kita pintunya. support, Ya kan? betul. Ya, Supaya gereja bisa membuka pintu hati Of course. mereka supaya kita bisa berkolaborasi, bekerja sama Ya. untuk mempersiapkan generasi muda, anak-anak Tuhan yang nantinya berkontribusi terhadap negara. Kan bisa aja nanti kita punya wakil Ya. presiden yang dari kita, ya kan? Kenapa enggak? Betul. Bahkan saya cerita dan saya bersyukur saya punya teman-teman muslim yang luar biasa. Sampai teman-teman saya itu, beberapa mereka itu Ustadz Gus, mereka itu sampai bilang begini, bro, kita itu bangga loh punya teman pendeta seperti bro. Kenapa? Karena nggak cuma ngomongin tentang pemerintahan, tapi terjun di dalam pemerintahan dan menjadi kawan dan menjadi sahabat kita bersama. Iya, iya. Dan Indonesia ini akan semakin indah kalau kita berhasil keluar dari hanya sekedar urusan agama. Ya. Betul. Ya, karena kita nggak Ternyata akan pernah banyak maju. juga orang-orang muslim yang sudah terlebih dahulu ya. Mereka Betul. udah aktif masuk, justru orang-orang Kristen yang masih kurang berani untuk masuk ya. Ya, karena kita ini orang-orang Kristen kadang anti politik. Anti Gitu. politik. Padahal kita Berpolitik untuk anti politik. ya gitu. Padahal kita kan setiap aspek hidup kita kan selalu berhubungan dengan politik kan. Ya. Well, anyway, all the best. Kita Terima bersyukur kasih. sekali Ya. kita bisa ketemu lagi hari ini di Good News Program. Siap. Kita berdoa supaya apa yang menjadi agenda Tuhan melalui diri Bro David Siap. ini akan bisa sangat-sangat berjalan dengan Siap. optimal dan nama Tuhan dipermuliakan Amin. ya. Amin. Hati-hati dengan jerat-jerat politik, Siap. hati-hati dengan korupsi, Siap. hati-hati dengan cewek-cewek yang nggak baik Siap. atau cowok-cowok yang nggak baik juga, Siap. karena ini nama Tuhan dipertaruhkan di sana. Ya. Karena itu Puji Tuhan. saya memohon Ko Daniel, CDB, mohon topang doa kami
agar kami tetap kuat, karena memang kami sedang berjuang untuk bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden memperbaiki nasib bangsa ke depan, karena Presiden kita memang punya visi yang sangat luar biasa terhadap bangsa ini, dan memang tantangannya tidak mudah. Sekelas Presiden pun pernah hampir disogok dengan uang triliunan, apalagi sekelas Teri Daviderson begini. Tapi itulah tantangan dalam kita membangun negara. Doakan, bawa nama kami dalam doa supaya kami tetap kuat dan tetap kami menjaga kebenaran dan dalam kebenaran firman Tuhan, dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Puji Tuhan, terima kasih. So Good Susu Steril kemasan baru, 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Oke, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab, saya akan bacakan. Terima kasih Pastor Cantik atas doa-doanya. Puji Tuhan, hari ini suami saya mendapat konfirmasi diterima di perusahaan besar. Setelah mengalami PHK massal, sempat berjuang mencari pekerjaan, bahkan berjualan motor, mobil, hingga menjadi driver online, akhirnya tiba juga waktunya. Setiap masalah memang ada masa kadaluarsanya. Dan hari inilah harinya, Tuhan memberkati. Kami turut senang mendengarnya. Semoga nanti ke depan juga keluarga Anda semakin mempermuliakan Tuhan di bidang apapun yang digeluti. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, silakan menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Firman Tuhan hari ini kita akan lihat dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan ngomong gini, pertama-tama aku nasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Saya melihat bahwa gereja-gereja Tuhan di Indonesia, terutama ini sejak periode 98 sampai dengan sekarang kali ya. Ini sudah setiap kali berdoa untuk bangsa dan negara ini. Saya rasa itu adalah sesuatu hal yang benar. Pernah saya berpikir kenapa sih kita harus repot untuk berdoa bagi bangsa negara ini. Saya melihat kita belajar dari negara-negara yang sangat aktif berdoa. Misalnya Korea Selatan, atau termasuk negara yang paling dekat dengan kita adalah Singapura. Bagaimana saya melihat secara pribadi, saya sering berkhotbah di Singapura, dan kemudian bagaimana orang-orang di Singapura itu memang kan tidak banyak ya. Dan tetapi namun apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi satu cerminan apa yang firman Tuhan katakan tadi. Mereka sangat aktif untuk masuk dalam apakah itu bisnis, apakah pemerintahan. Dan kita melihat nih bahwa ternyata negara-negara yang mana orang Kristennya sungguh-sungguh berdoa, mereka akan mengalami satu perubahan yang sangat drastis dan sangat luar biasa. Nah makanya ada kesempatan saya rasa untuk Indonesia ya, terutama apa yang kita bicarakan dengan Bro Daviderson hari ini, kita senang sekali untuk melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang saya lihat ada di pemerintahan pada presiden sekali ini. Tetapi kita berdoa juga karena tentunya mereka dekat dengan kekuasaan, mereka itu juga pasti rentan sekali untuk tergoda. Apakah jatuh dalam dosa seksual, dosa persinahan, kemudian dosa korupsi. Nah, saya berkata ini bukan berarti kita nggak ada godaan seperti itu semua. Namun, apa yang terjadi kalau orang-orang Kristen ini yang Tuhan tempatkan secara strategis ini jatuh dalam hal seperti itu. Nah, ini yang mesti menjadi concern kita nih. Makanya tadi saya berpesan kepada Bro David ini untuk menjaga diri dengan baik-baik. Pernikahanmu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Karena dengan demikian Tuhan pakai pernikahan kita ini untuk sungguh-sungguh menjaga kita. Salah satu tugas atau tujuan pernikahan adalah menjaga supaya pasangan suami istri tidak jatuh dalam dosa. Nah, saya berdoa biarlah pembesar-pembesar yang ada di Indonesia, apakah mereka Kristen ataupun non-Kristen, mereka tetap harus didoakan. Supaya negeri ini, saya rasa negeri ini lagi berusaha untuk bangkit daripada semua keterpurukan yang ada. Kita berdoa, bahkan saya berani berdoa gini, Tuhan, kalau ada menteri-menteri yang tidak takut akan Tuhan, kalau ada pejabat-pejabat negara yang hanya mementingkan diri sendiri Tuhan, ini waktunya Tuhan bekerja untuk mencongkel mereka keluar. Supaya Tuhan gantikan
dengan siapapun mereka, orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang kompeten, orang-orang yang takut akan Tuhan, apakah itu orang Kristen ataupun termasuk orang yang non-Kristen. Kita berdoa, ada kesempatan negeri ini dipulihkan, dan saya percaya ketika negeri ini dipulihkan, kita semua akan merasakan manfaatnya, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa yuk. Amin. Haleluya. Kami berdoa untuk kemurahan-Mu Tuhan bagi negeri ini. Dan sebelumnya kami juga mau berdoa untuk Bro David bersama dengan istrinya, Dr. Marcella. Tuhan urapi mereka dengan cara yang begitu heran. Pasti Tuhan, Engkau punya rencana yang besar. Engkau menempatkan Bro David ini pada posisi yang sangat strategis. Kalau Engkau bertitah, firman-Mu berkata, Engkau yang menaikkan raja, dan bahkan Engkau yang menaruh batas negara. Dan Tuhan yang sama sanggup memimpin dirimu, Bro David, Amin. untuk mencelikkan matamu ketika banyak orang gagal untuk menyelesaikan masalah. Di sana tiba-tiba mata hatimu akan terbuka. Di sana Tuhan akan menuntun langkahmu untuk membuat keputusan yang tepat dan benar. Amin. Berikan hikmat-Mu, karena hikmat-Mu akan mendatangkan kekayaan bukan cuma buat dirinya, tetapi juga buat bangsa dan negara ini. Amin. Sehingga terjadi Tuhan equality, pemerataan yang baik, terutama kepada daerah-daerah yang tertinggal. Dan terima kasih kami berdoa biarlah gereja-gereja akan bangkit untuk mulai mendidik, memuridkan jemaatnya untuk masuk ke dalam negeri ini. Terima kasih Bapak, kami memberkati para pemirsa sekalian. Biarlah Tuhan melalui episode ini, banyak orang akan dibukakan telinga dan mata hatinya. Dalam nama Yesus, nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Pemirsa, kalau Anda diberkati melalui episode Good News hari ini, jangan lupa bagikan ulang supaya lebih banyak orang bisa belajar dan mempermuliakan Tuhan bersama-sama dengan apa yang kita bagikan hari ini. Sampai jumpa di episode Good News yang berikutnya. God bless you. God bless you. Thank you, Bro. Thank you. Terima kasih. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.